saya Rita Septianingrum, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Muhammadiyah 3 Depok, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas PGRI Semarang. Kali ini saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan metode Project Based Learning dengan tema Time Management atau Manajemen Waktu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Semua dalam keadaan sehat hari ini? Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke. Nah, sesuai dengan janji kita minggu lalu ya, kita sudah ketemu dengan materi yang lain. Minggu ini pun kita akan memberikan materi yang lain. Materi yang akan kita berikan hari ini adalah berkaitan dengan time management atau manajemen waktu. Ada yang tahu manajemen waktu itu apa? Mengelola waktu. Pengelolaan waktu, betul. Yang lainnya? Mengatur waktu, betul. Hebat semuanya. Sebelum itu, nanti kita akan bahas apa sih time management, kemudian apa yang harus kalian lakukan, kemudian kita akan absen dulu untuk hari ini. Nah, kita akan mulai. Ahmad Asani, Al-Farizi, Ade, Sutansa. Berarti hari ini yang nggak masuk itu ada 1, 2, 3, 4, 5 anak ya. Oke. Adakah kalian yang sudah bisa mengelola waktunya dengan baik selama ini? Belum, kebanyakan belum. Kebanyakan waktu kalian habis digunakan untuk apa? Ayo. Tidur, kalian tidur, bukan game. Apalagi? Main sama teman. Jadi sebagian sudah bisa mengelola waktunya dengan baik, sebagian belum bisa mengelola waktunya dengan baik. Kita akan sampaikan tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya apa sih kita memberikan materi ini? Yang pertama adalah tujuan umumnya. Peserta didik nanti mampu untuk membuat jadwal kegiatan belajar secara mandiri. Dan bagaimana caranya nanti kalian bisa mengatur waktunya dengan baik atas kesadaran sendiri. Nah, kita atur waktunya, kemudian bagaimana kalian memberikan skala prioritas, dan sampai akhirnya kalian punya kesadaran sendiri untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, tujuan secara khususnya yang pertama adalah mampu menyimpulkan apa sih sebenarnya manajemen waktu itu. Kemudian yang kedua, mampu memperjelas manfaat dari manajemen waktu untuk kalian masing-masing. Yang ketiga, membiasakan menghargai waktu belajarnya dengan baik. Jadi waktu belajar itu perlu kalian hargai karena berkaitan dengan proses yang kalian lakukan setiap harinya. Kemudian yang keempat adalah mendesain jadwal kegiatan belajar kalian sehari-hari nanti dalam jadwal kegiatan atau time schedule yang mungkin bisa menjadi kebiasaan kalian ke sehari-hari. Ini untuk tujuannya. Nah, belajar itu sebenarnya seperti apa sih? Karena namanya manajemen waktu pasti berkaitan dengan pengelolaan waktu. Nah, kita akan jelaskan sedikit nih. Nah, waktu itu sebenarnya merupakan barang yang unik. Nah, kenapa unik? Karena diberikannya itu secara bersamaan. Nah, ini untuk waktu. Nah, kita akan lihat nih, bagaimana sih orang yang tidak bisa mengelola waktunya dengan baik. Nah, kita akan putarkan videonya. Bisa dilihat videonya.
ide yang tadi kita tekan, ada yang bisa mengambil maknanya? Ayo. Kira-kira apa sih yang bisa kalian ambil dari video tadi? Kita tuh mengelola waktu itu yang penting banget sih. Soalnya kalau kita bisa mengelola waktu itu apa yang kita kerjain itu bisa terlakukan dengan sempurna. Nah, ketika kita bisa mengelola waktu itu ternyata pekerjaan itu bisa terkelola dengan sempurna ya Mas Tansa, betul. Yang lainnya coba bisa memaknai apa dari video tadi? Kan ada kendala, karena itu yang Bu Rita rasakan. Tapi ketika Bu Rita bisa mengelola waktu, jam sekian harus berangkat ya nggak akan pernah terlambat. Nah, intinya ada di situ, di pengelolaan waktu itu. Iya, dari makna video tadi. Kakak ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, ini maknanya nih, intinya kenapa sih orang tidak mempunyai seorang dalam mengatur waktu? Jadi intinya tadi itu orang yang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik, karena dia tidak punya manajemen waktu yang baik. Jadi kegiatannya hanya itu aja, malas-malasan, tidak pernah diatur setiap harinya dia harus ngapain dan ngapain. Nah, ya akhirnya muncul gitu. Nah, kita akan jelaskan sedikit sebelum nanti kita akan mulai ke proses diskusi ya. Nanti akan ada proses diskusi. Nah, sebelum diskusi, kita akan jelaskan ini apa sih sebenarnya manajemen waktu. Nah, manajemen waktu adalah proses pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dalam kurun waktu tertentu pula dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang dikatakan sumber daya itu apa saja ya, seperti halnya kalian. Mungkin dana bisa termasuk sumber daya, bahannya, metode. Jadi selalu merencanakan waktu untuk kegiatan tak terduga. Nah, bagaimana sih cara untuk membuat jadwal kegiatan sehari? Nah, ini kaitannya dengan proyek yang nanti akan kalian buat. Silakan bisa digunakan dulu. Yang pertama adalah menentukan skala prioritas. Nah, ketika nanti kalian akan membuat proyek hari ini, tentukan skala prioritas itu apa. Kemudian membuat jadwal kegiatan sehari. Setelah itu adalah menentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan. Kira-kira jam berapa sampai jam berapa. Nah, selanjutnya adalah hindari untuk menunda pekerjaan. Jadi jam itu diselesaikan ya sebisa mungkin itu selesai. Kemudian silakan dikombinasikan kegiatannya. Kemudian yang keenam adalah kalian punya waktu jeda untuk agenda-agenda tidak terduga. Agenda tidak terduga itu seperti apa? Harusnya hari ini kalian berehat atau di rumah, tiba-tiba orang ngajak kalian ikut keluar, misalnya makan di luar atau ada acara keluarga. Nah, itu agenda tidak terduga yang mungkin tidak kita jadwalkan tapi kita harus melaksanakan. Nah, inilah nanti skala-skala yang harus kalian buat dalam proyek kalian kali ini. Nah, sebelum kita memulai proyek, mungkin kalian semua ya biar tambah semangat ke proyeknya, kita explain terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Gamenya itu adalah, silakan berdiri semua. Gamenya itu adalah game jika maka. Jadi nanti akan ada kubu sini dan kubu sini ya. Ya kubu sini silakan tuliskan kalian adik-adik. Jika titik-titik, kemudian kubu sini ada kalian adik-adik juga. Maka titik-titik. Paham? Perlu ditulis di kertas nggak? Kalau perlu kita bagikan kertasnya. Perlu? Perlu ya. Ya sudah dapat kertas, silakan langsung ditulis.
Ya sini kubu jika sini maka kalau sudah boleh berdiri kembali. Sudah, sudah. Boleh apa aja loh, bebas. Sudah? Ya, yuk berdiri lagi yuk. Emil, ayo cepat Emil. Ayo buruan. Ya, kamu udah berdiri ya. Iya, pokoknya sini jika yang sini maka. Ya jika titik-titik apa tulis di situ jika. Boleh apa aja loh, boleh apa aja, bebas nggak usah salah. Ya semuanya berdiri kembali. Kita akan bersaut-sautan ya. Jadi kubu sini atau kelompok sini nggak boleh kalah dari kelompok sebelah. Jika sini menyebutkan, yang sini harus langsung menjawab, itu ya, paham? Dan orangnya harus selalu berbeda. Jadi kalian yang bagian sini, jika sudah menyebutkan, kalian langsung nunjuk teman cewek kalian yang ada di kelompok sebelah. Itu ya? Paham? Paham. Kita mulai dari Excel aja deh. Yuk. Jika apa sel? Jadi ambil, yuk, buruan, ambil dalamnya sama teman-teman kalian. Baca. Iya. Bukan nulis. Kamu udah nulis apa Mas Excel? Aku belum. Satu kata aja, jika Mila, jika Jika aku. Jika apa? Ya, tanya. Lu tanda dulu aja deh, lu tanda. Biar nanti Excel nyusul. Bebas nih, bebas. Udah bebas. Dia wes di mana? Habis itu kamu nyebutin nama teman ceweknya yang udah jawab. Yuk. Cepat. Jika aku mencintaimu bahkan kalau malu. Excel. Nggak boleh, harus temen maka. Aduh. Jas guyon. Ya ini jika mencintaimu, kemudian sini jawab maka siapa? Bisa jadi. Siapa? Kakak aku belajar. Wah, maka belajar. Jika mencintaimu maka belajar, oke. Ayo kamu gantian nyebutin teman cowokmu. Boleh siapa aja sih? Ya, ayo. Langsung cepat. Jika aku bilang katanya sekolah. Kamu sebutin. Langsung cepat prosesnya. Bagus. Ya, terus yuk. Kata apa? Jika aku juga datang ke sekolah, maka aku mencintai. Mungkin Petrus sukanya sama yang telat-telat katanya. Yuk, Petrus boleh tunjuk ke yang lain. Oh, Ayo buruan, biar cepat. Cepat. Itu nggak boleh sih. Ayo Kak. Gak boleh diganti loh, ini cuma lucu-lucuan aja ya. Iya. Jika aku makan. Terus, kamu sebutin siapa yang mau jawab. Lelemu. Ayo buruan. Cepat. Banyak kali apa? Sama-sama. Maka aku bermain. Baik. Jangan sama seperti yang lain yuk. Ya, Excel dong. jika aku sukses. Siapa tuh? Oh. Berarti dia nggak mau tahu kalau Excel itu apa. Ayo kamu dapetin teman cowoknya yuk. Fabian yuk. Jika aku tidur. Siapa yang mau Lupa. yuk. Mana aku makan. Baik lagi nih kata yuk. Boleh tutup teman cowoknya. Kaisan yuk. San. Jika kita tidak bunuh diri, Hah? biarin aku. Ini berat. Jadi jawab dia siapa? Maka jadi animal. Itu kan aku. Ada blog ya, jadi animal katanya. Baca dia makanya. Kata Mak, Kayaknya dia punya. Aku gak bunuh diri. jika aku pulang katanya, kamu tuh butuh siapa lagi?
Ayo cepat biar asik nyambungnya. Sani, yo Sani. Jika aku makan. Jika aku makan ikutin siapa? Najma. Kamu tidur. Sama ya tadi kan tadi sih. Najma mau nyebutin siapa? Emil. Hah? Jika aku sekolah. Siapa? Yang belum. Fajar. Maka aku bermain dan dia sampai sekolah dia bermain. Coba dia menyebutin siapa aja. Jika aku pulang. Terus? Ayo sebutin siapa? Maka aku terbang. Fajar. Jika aku pulang. Yo, siapa yo? Siapa Mbak? Jika aku jatuh, Najara. Tapi pas ya, tapi pas ya. Oke, udah kamu duduk siapa? Fajar. Jika aku jatuh maka aku Jika aku duduk, Sifat. Maka aku sehat. Ini dia duduk ya satu yang belum siapa yo? Ade. Tapi jika aku bolos sekolah. Oh, bolos nih. Ayo, maka apa nih? Maka apa? Kamu nyebutin siapa deh? Belum deh. Dia gimana tahu dia? Oh, Fadia belum. Saya. Fadia ya. Maka? Oh, maka kamu bermain. Lah, ya kalau bolos kalau dia. Ada yang belum siapa? Ulan, Mauzan. Kamu sebutin siapa? Ulan, Yang tahu? Mauzan, Doni. Sebutin siapa Fadia? Doni. Doni, yo Don. Ayo, Don. Ayo. Ya, sekarang berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Ternyata lucu gitu ya. Ketika kalian mematchkan sesuatu yang mungkin jika itu ada di alam pikiran kalian, jawabannya ada di yang lain. Tapi mungkin kalian bisa keluar, kadang bisa tidak. Sudah? Nah, kalau kita sudah speaking, kita akan mulai proses diskusinya. Kita akan jelaskan terlebih dahulu. Anak-anak, proses diskusi kali ini kalian akan membuat produk atau project berkaitan dengan materi yang hari ini kita sampaikan. Anak-anak, silakan dengarkan dulu. Kalian akan membuat proyek secara kelompok sesuai dengan materi yang hari ini kita sampaikan. Hari ini Bu Rita menyampaikan materi mengenai manajemen waktu. Berarti proyek yang harus kalian buat adalah membuat time schedule atau jadwal kegiatan. Nah, silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. 5. Boleh gimana aja kelompoknya? Datang di depan sini ya. Sudah berkelompok? Sudah? Kelompok satu mana? Cuma dua. Halo Mas.
juga, silakan dibuat sebaik mungkin. Setelah itu, didengarkan dulu. Setelah itu kalian akan presentasi di depan. Silakan kelompok yang tidak presentasi wajib memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Jadi silakan sekali mungkin kalian membuat jadwal. Kita akan bagikan kertasnya. Silakan kalian membagi tugas kalian masing-masing kelompok. Kita akan gunakan contohnya. Kita tahu itu kelompok sebelah. Biar kalian orang-orangnya itu formatnya kita akan misalkan. Nah, formatnya ada di depan ya, Nak. Silakan jumlah kolom ke bawahnya terserah kalian sesuai dengan diskusi kelompok kalian masing-masing. Ingat-ingat ya, tadi materi yang sudah kita sampaikan di dalam time schedule kalian harus mengutamakan skala prioritas. Silakan boleh dimulai. Tabelnya, kalau tabel berarti yang memang harus seperti itu tabelnya. Cuma kreasinya boleh macam-macam. Boleh terserah, bebas. Ya, jangan ya tadinya sama. Ada yang pakai kayon, mungkin pakai kayon kita menggunakan kayon. Ya, kita tolong boleh mulai dikirim agar waktunya efektif sehingga setelah itu kalian silakan dikreasikan sesuai dengan kelompok masing-masing dan silakan efektif sehingga kalian bisa memaksimalkan kode kalian. Sudah 8 menit berjalan. Silakan maksimalkan dengan baik. Anak-anak, kalian sebentar. Sambil kalian ke dalam kode, silakan dikerjakan ya. Biar kalian
ada kerjaan nanti berganti kan kerjakan itu ya. Mending untuk yang Oh, itu gosok gigi. Itu gosok gigi. Sudah selesai semua anakku? Sudah. Silakan yang mau presentasi duluan. Tadi kelompok mana? Kelompok 3. Yuk silakan presentasi. Silakan yang tidak presentasi menyiapkan pertanyaannya untuk disampaikan ke kelompok yang presentasi. Yuk bisa langsung dimulai Mas Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang jadwal kegiatan sehari-hari satu hari. Jadi di jam lagi kita itu jam siang 10 kita sholat subuh, jam 5 bersih-bersih, jam setengah 6 nanti sudah siap-siap, jam 6 sarapan, jam 2 langsung sholat, jam 4 sholat. Jam setengah 5 kita bersih-bersih dan mandi, jam Terima kasih sekali anak-anakku tadi sudah semua kelompok sudah presentasi, tapi hasilnya silakan kalian kumpulkan. Jangan lupa diberikan nama ya. Ya, silakan untuk kotak ini siapa yang mau memberikan kesimpulan kira-kira? Ya, silakan dengan Excel. Kesimpulannya apa? Oke. Kesimpulan saya, manajemen waktu dapat membantu kita mengatur waktu. Yang digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang akan kita kerjakan agar berjalan efektif dan efisien. Terima kasih sekali. Tepuk tangan untuk Mas Excel. Jadi manajemen waktu itu merupakan proses pengaturan waktu sehingga bagaimana caranya waktu itu bisa digunakan berdasarkan skala prioritas. Makanya tadi kita tekankan ke kalian untuk menggunakan skala prioritas itu. Nah, skala prioritas kalian itu untuk belajar. Dan tadi rata-rata semua kelompok sudah mencantumkan waktu belajarnya dengan baik ya. Nah, jadi nantinya kalian bisa lebih efektif lagi belajarnya dan kalian bisa mengatur waktu kalian sebaik mungkin sehingga semua bisa terencana dengan baik. Nah, terima kasih sekali anak-anak untuk hari ini. Bu Rita akan bagikan link evaluasi hasil yang nanti akan kita bagikan di grup kelas. Jadi berupa Google Form, silakan dikerjakan nanti tidak apa-apa. Itu akan bagikan dulu ya link Google Formnya. Nanti silakan cek di HP ini bawa HP semua kan? Ya. Nanti silakan cek di situ, silakan dikerjakan. Nanti akan kita cek siapa aja yang sudah mengirimkan. Yang tadi lembaga SPPD dan hasilnya nanti silakan diberikan langsung. Nah, terima kasih waktunya anak-anakku untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.